ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus padaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. We bless you, Lord. We bless you, God. Haleluya. Sampaikan firman-Mu kepada hati dan hidup kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri yang dapat melakukan segala sesuatu. Berikan kami hikmat dan akal budi, dan jamah kami semua dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, pakai sesuai dengan kerelaan kuasa-Mu saja. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Silakan duduk kembali. Oke, salam semuanya. Mari senyum kiri, senyum kanan. Yang belum ada pasangan, senyum sendiri saja. Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama dengan cara bergantian. Diundang berdiri Bapak Ibu, jemaat sekalian. Kita baca bergantian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekarang aku mengenal kamu, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu mengenal dan telah melihat dia. Amin. Silakan duduk kembali. Tema hari ini adalah bagaimana kita mengenal jalan kepada Tuhan. Tema ini penting untuk kita tahu dan kita renungkan bersama, saudara. Mengapa? Karena hidup Kristen itu adalah hidup bergaul. Kita ini sudah percaya, terima Yesus sebagai Tuhan. Kita harus tahu bagaimana bergaul dengan Tuhan dengan benar. Amin. Apatah lagi kita sekarang hidup di zaman digital. Internet yang sangat luar biasa dan berbagai aplikasi. Dan di situ timbul banyak sekali pengajaran tentang jalan ke surga. Ya. Sampai-sampai ketuhanan kita Yesus itu dihina habis-habisan. Tuhanku mati, Tuhanku begini dan begitu. Itu orang yang tidak tahu mengerti tentang masalah hidup dalam keselamatan, saudara. Ya, nggak tahu. Ya, dorang hanya pikir, kenapa Tuhan menjadi manusia? Tapi nggak tahu apa tujuannya, saudara. Apa tujuan sebenarnya Tuhan jadi manusia? Tujuannya apa, saudara? Nah ini. Jadi percakapan di Yohanes 14 ini kepada murid-murid termasuk Thomas yang notabene, tanda petik mereka sudah hidup bersama Tuhan, 3,5 tahun ikut pendidikan sudah sarjana, sarta 1, saudara. Tapi mereka belum tahu bagaimana cara ke surga, saudaraku. Ya, pola pikir mereka hanya nanti mati baru masuk surga. Nah, begitu saudaraku. Ya, Tuhan menjadikan kita bukan robot, bukan benda mati, tapi menjadi keluarga. Bilang amin.
Dia Bapa, kita anaknya, saudara. Dan Tuhan mau dia punya fellowship dengan yang manis dengan kita dari waktu ke waktu. Orang semua jadi Kristen, bahkan mungkin Kristen keturunan, saudara. Orang tua kita, opa kita sudah Kristen. Tidak menjadi otomatis, saudaraku, kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Tidak jadi otomatis, saudara. Maka pengetahuan dan kebenaran ini perlu kita tahu, kita ngerti, dan kita praktekkan dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Nah ini, saudara, kapal ini. Mengapa, saudara? Karena keadaan manusia itu di ayat 1, terharu, gelisah, kecewa, khawatir, kepahitan, kemarahan. Itu sinonim identik semua, saudara. Kita mengalami himpitan-himpitan dari waktu ke waktu, bergumul. Dia memperjuangkan hidup dalam bidang-bidang hidup manusia. Ya, enggak segampang orang bayangkan. Menjadi sukses itu banyak sekali teori, banyak sekali definisi, saudara. Tapi kita mengalami menghadapi dari waktu ke waktu. Maka supaya kunci kita menang dari waktu ke waktu, orang tahu 3 hal di sini. Mesti tahu. Pertama, jalan ke sana. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga, hidup. Nah ini ayat 6. Itu tema yang kita bicarakan di hari ini. Ya. Terima Yesus, ada masalah. Ya, bukan cuma ada masalah, bergaul enggak, saudara? Setiap hari, saudara, kita menyapa dia Bapa, dia menyapa kita anak, saudaraku. Nah, sekarang kita akan tunjukkan kepada saudara, kita baca sebentar dalam Yesaya pasal 35 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 35 ayat yang ke-8. Semua baca di muka, 1, 2, 3. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir dan tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Perhatikan, saudara. Pendapat mengatakan banyak jalan ke Roma, silakan terbang pakai pesawat, jalan kaki boleh, naik kendaraan boleh ke studi Eropa, saudara. Karena itu tempat yang terlihat dan terjangkau. Ke surga nggak terlihat dari panca indera kita, saudara. Dan Tuhan sudah berfirman Nabi Yesaya, jalan raya Tuhan kita itu kudus. Orang najis, orang pandir tidak akan bisa ke sana, saudara, nggak bisa. Ini masalah di sini, saudaraku. Maka Tuhan memutuskan mesti Tuhan menjelma menjadi darah baru bisa. Karena semua manusia, darah manusia biasa sudah penuh dengan dosa dan kenajisan, tidak mungkin sampai. Iya, betul tidak? Tidak bisa, saudara. Sudah ada gap pemisah antara manusia dengan Tuhan begitu lama. Ya, Tuhan sabar 2000 tahun, saudara, dari zaman Adam sampai zaman Nuh, kurang lebih 2000 tahun lah begitu. Dia tunggu manusia ini bisa nggak berubah? Bisa nggak meniru cara pemulihan Tuhan dengan Adam di Taman Eden pada waktu Tuhan menyembelih binatang? Tuhan lihat dalam generasi kedua, Kain dan Habel, hanya satu generasi menggunakan darah untuk korban persembahan itu Habel. Kain tidak, saudara. Tuhan lihat, wah, terbelah dua manusia ini. Nggak ngerti jalan ke surga. Saudara. Tuhan sabar, saudara, dari zaman Adam sampai zaman Nuh. Tuhan hapus pakai air bah semuanya. Mengapa, saudara? Karena perbuatan baik, disiplin, janji, tidak bisa mengalahkan kejahatan. Dan tidak bisa menyelamatkan manusia. Kecuali dengan darah yang tertumpah. Karena itu ketetapan Tuhan, saudara. Ya, itu perlu kita ngerti hal ini. Semua kita, mau yang baru, yang lama, anak muda, mesti tahu, saudaraku. Tuhan memberikan rencana kepada kita, rencana masa depan yang penuh harapan. Bilang amin. Tetapi dengar baik, kita mesti tahu bergaul dengan Tuhan. Bilang amin. Halo, ini saudara.
Satu ayat lagi, perhatikan saudara. Ya, di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-12. Ibrani 9 ayat yang ke-12. Bagaimana supaya masuk situ? Disebut jalan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Ini penting sih. Orang boleh sinis, Tuhan mati, darah enggak berdaya. Dia enggak tahu tujuan darah itu apa, saudara. Ternyata tujuan Tuhan membawa darahnya sendiri. Dulu dari zaman ke zaman, saudara, selama kurang 4.000 tahun, saudara, waktu berjalan. Dari zaman Adam sampai zaman datang Yohanes Pembaptis, 4.000 tahun lebih. Yang menjadi penebus dosa manusia waktu itu adalah darah hewan. Disebutkan di sini ayat ini. Dan itu hanya berlaku satu bangsa, saudara. Bangsa Israel toh. Enggak ada bangsa lain. Orang ini enggak ada hitungan. Enggak ada hitungan, saudara. Ya, hanya bangsa Yahudi toh, saudara. Maka keputusan Tuhan berkata, pertama dia berkata kepada Yohanes, kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Itu pertama. Keputusan bukan berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan kasih. Bahwa Tuhan sangat mengasihi isi bumi ini, saudaraku. Apa eksekusi dari perkataan kasih besar ini? Disebutkan kalimat berikutnya, mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sudah. Maka ibadah Taurat dihentikan. Bukan semuanya, saudara. Perdamaiannya dihentikan dengan darah hewan. Semua beriman kepada darah Tuhan Yesus. Maka perintah Tuhan jelas. Pergi, beritakan Injil kerajaan sorga. Tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Sembuhkan orang sakit. Bangkitkan orang mati. Matius 10 ayat 7, 8 dan ayat yang ke-9. Tuhan suruh untuk kita semua ditahirkan. Bila amin. Betul tidak? Ditahirkan, saudara. Proses namanya apa? Lahir baru. Berawal dari pertobatan. Ya. Berawal dari pertobatan, saudara. Kesadaran. Dan kesembuhan, luka-luka hati, luka perasaan. Ini sudah. Sehingga yang terikat dengan trauma, ya, rasa tidak berdaya dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Kalau manusia nggak mau terima, maka berlaku di kitab Wahyu pasal 7. Tuhan membawa kita kepada kesusahan yang besar. Dalam kesusahan itulah manusia mau tidak mau. Yang mau selamat, yang mau berubah, maka dia mesti membasuh jubahnya di dalam darah anak domba Allah. Kita baca ayat ini, saudara. Ya, dalam Wahyu pasal yang ke-7, kita lihat, saudara, ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuhanku, Tuhanku mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Perhatikan. Kenapa kita diizinkan Tuhan dalam kesusahan besar? Kesusahan itu kan respon orang-orang kan macam-macam, saudara. Kenapa kita begini ya? Tuhan gak adil lah, orang itu gak adil lah. Saya kenapa disakiti, dibiarkan begini, begitu. Kita sementara menuduh orang lain. Tetapi dalam rencana Tuhan, dengar Bapak, Ibu, adik-adik semua, Tuhan mau minta satu hal. Beri diri kita dibasuh dengan darah anak domba. Amin. Betul tidak? Makanya Paulus tulis lagi dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Duka cita menurut kehendak Allah mengerjakan pertobatan.
Banyak orang gagal di sini, saudara. Mengalami duka cita, mengalami masalah besar, dia justru meninggalkan kebenaran. Itu salah. Di mata Tuhan salah. Seorang Yusuf umpamanya. Yusuf, di zaman Yusuf. Diizinkan Tuhan mengalami fitnah besar. Dijual jadi budak, jadi pembantu rumah tangga. Difitnah jadi pemerkosa, masuk penjara. Di penjara itulah dia manfaatkan waktu. Selalu dekat dengan Tuhan, memperbaiki hatinya. Itu respon yang benar menurut firman Tuhan. Orang semua di sini. Jangan ada masalah lari sana sini, ngomong sana sini, nggak perlu, saudara. Semua orang punya aib, semua orang punya dosa, termasuk yang ada punya masalah juga. Respon yang benar adalah Tuhan, terima kasih. Dalam situasi ini aku mau berdiam diri, aku merenungkan janji-Mu. Aku mau memperbaiki langkah hidupku. Izinkan darah-Mu, anugerah-Mu membarui aku. Itu respon yang benar. Bilang amin. Ini sudah jalan ke surga. Enggak semudah kita bayangkan dan kita omongkan. Butuh kejujuran dan butuh pengakuan. Dan butuh komitmen untuk meninggalkan yang jahat. Paulus aja kita contoh dalam Roma pasal 7, saudara. Ayat 21 tunjukkan layar. Ini contoh Paulus yang notabene dia sudah menjadi seorang profesor ya, agama Yahudi, Yudaisme yang hebat, saudara. Tapi dia mengoreksi, disebut autokritik. Mengoreksi dirinya. Kita lihat ayat ini ya. Ayat ini mengatakan begini. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Setan masuk dalam kedok agama dan tahu isi Taurat. Ini berbahaya di sini, saudara. Orang yang anggap dirinya paling tahu firman Tuhan, paling suka beribadah, paling memelihara hukum Sabat, setan masuk dalam hidupnya. Ini Paulus. Dalam bahasa keren, otokritik, mengoreksi hidupnya. Wah, aku manusia celaka. Bukankah aku hafal Taurat Tuhan? Kenapa aku dapati seperti ini? Ya, dia merasa dia tahu jalan ke surga. Dia menyembah Yahweh Elohim yang ajaib, yang pernah menyatakan diri kepada Musa. Tatkala Allah menjadi manusia, dia tahu nubuat para nabi. Tapi kehadiran Yesus dia tengah terima. Karena dia bayangkan Allah itu mesti keren, mentereng, lebih hebat dari Musa. Ya, ngomong kayak bim salah bim, tidak. Tapi konsep Tuhan beda. Konsepnya adalah menghancurkan roh kegelapan, mengubah hidup manusia. Bukan perang pakai pedang lagi. Kalau zaman Taurat perang pakai pedang. Siapa melawan nggak ada hal lain kecuali di bumi hanguskan. Ini perlu orang ngerti ini, saudara. Ya. Makanya kenapa Yesus menjelma begitu rupa, bukan cuma jadi manusia. Jadi hamba taat sampai mati, saudaraku. Kalau mungkin orang ada di zaman itu, orang juga tertawakan. Masa Tuhan model itu? Kenapa? Karena manusia hanya melihat yang jasmani saja. Enggak melihat apa di balik perbuatan jahat manusia. Yaitu kuasa roh jahat. Ini, saudara. Dan hanya bisa kalahkan roh jahat. Itu lewat pengorbanan yang sangat kudus. Supaya nggak ada dakwaan, nggak ada intimidasi roh jahat. Amin. Betul tidak? Nggak boleh pakai persembahan apa kecuali darahnya sendiri. Itu jalan ke surga. Itu langkah pertama kita menikmati, saudara. Nah, ya, Roma 7 tadi ayat 22. Ya, ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Ini, saudara. Ya, manusia. Semua orang dia batin, roh kita suka kebenaran. Tapi nafsu kita nggak mau. Ini misalnya. Terus ke bawahnya lagi. Ya, lihat, saudara. Nah, tetapi dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum yang lain berjuang melawan hukum akal budiku. Dalam anggota tubuh Paulus, mulutnya menghina Stefanus dan dirajam. Tangannya merajam Stefanus.
saudara. Tangannya jahat, saudara. Hatinya baik. Tangan jahat, pikiran jahat. Ini akan hukum dosa yang orang tidak sadari. Makanya kenapa orang-orang di Alkitab di usia lanjut, di hari mereka mengiring Tuhan, jatuh dalam dosa kebanyakan. Nuh jatuh mabuk, saudara. Musa emosi, nggak sabar, tinggal masuk tanah perjanjian. Abraham jatuh dalam dosa penipuan. Salomo apalagi jatuh dalam dosa penyembah berhala. Karena itu kita perlu dikoreksi dari waktu ke waktu, kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam ibadah seperti ini, mari kita koreksi diri kita. Setiap kali kita mau perjamuan kudus, apa toh fungsi darah Tuhan untuk kita? Mentahirkan kita, itu darah Tuhan. Amin. Menguduskan kita, membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi Tuhan. Ini saudara. Orang kalau nggak ngerti dia akan berkata begini, Kristen itu nggak masuk akal. Tuhan nggak pinjam akal kita mengurus jalan Tuhan, saudara. Dia itu kebenaran. Ya, dia itu Allah yang menjadi manusia, firman-Nya, akal budinya, hikmatnya, ya, daya ciptanya menjadi manusia seperti Yesus. Tujuannya apa? Itu pun hanya singkat di bumi dia hidup sebagai manusia. Cuma singkat, saudara. Lalu Ibrani pasal 2 hanya direndahkan singkat waktu. Lebih rendah dari malaikat. Untuk proses penyucian dosa kita. Bila amin. Kenapa kita kepala batu? Pamalawan, pamalas, saudara. Itu roh jahat yang mengikat hidup kita. Kenapa diikat kemiskinan, kemelaratan, tidak berdaya. Sakit, penyakit, kesusahan, itu pekerjaan setan, saudaraku. Dalam kesukaran seperti itu, jangan kita sibuk benarkan diri, saudara. Yang benar hanya Tuhan. Ada lagu mengatakan, kau saja yang suci Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Ini saudara. Di situ kita merasakan bahwa saya hanya debu. Tanpa Tuhan gak ada arti apa-apa. Umur debu ini hanya 80 tahun Tuhan berikan di abad ini. Tapi umur kekal, jiwa dan roh kita mesti kekal sampai selama-lamanya. Katakan amin. Iya toh, nah ini saudara. Ini dasar sekali, basic saudara. Karena orang diselamatkan untuk bergaul dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bilang amin. Setan gak mau, kenapa setan itu tidak bisa menerima kita? Selalu ada dia munculkan masalah-masalah mendakwah kita. Karena dia nggak mau orang masuk surga. Dia nggak mau orang intim dengan Tuhan. Dia nggak mau kita percaya pada kuasa darah Tuhan Yesus. Mas saudara lihat peperangan terakhir di zaman akhir adalah pujian pernah ternyanyikan dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11. Oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian kita, setan iblis dikalahkan. Nah, amin. Nah, amin, saudara. Ini jalan ke surga, saudara. Kita bergaul, ada masalah, terpukul jantung kita, perasaan kita. Oh Tuhan, tesok, saudara. Mengalami duka nestapa, mengalami persoalan sini berganti. Dengar, datang ke jalan Tuhan. Jangan kita bikin dosa baru tatkala kita ada masalah. Darah Tuhan siap menyucikan kita. Bila amin. Ilustrasinya begini, saudara. Sekalipun di kamar mandi kita banyak sabun mandi. Orang mandi nggak pakai sabun, badan kita tetap kotor, saudara. Begitu tersedia darah Tuhan Yesus menyucikan kita. Orang nggak datang dengan iman menerima darah Tuhan sambil mengoreksi jalan hidup kita, saudara. Jiwa kita tetap kotor dan najis, nggak akan sampai kepada Tuhan. Orang berseru, Tuhan makin jauh, saudara. Tuhan sembunyikan dirinya, saudara. Dan Yesaya 45 ayat 15 berkata, Tuhan itu punya sifat menyembunyikan diri. Sifat itu sama dalam sifat malaikat-malaikat Tuhan di zaman Alkitab. Malaikat datang selalu menyembunyikan diri, menghindar dari manusia. Mengapa, saudara? Karena manusia mesti ditahirkan dengan iman.
Sehingga dalam ayat ini saudara, kita lihat Paulus ngomong begini, ya, Paulus aja saudara. Roma 3 ayat yang ke-25. Ya, ayat 24 baru 25 saudara, 24 dulu. Ya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Oh saudara, itu kasih tadi. Tuhan ngomong Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah, dalam kasih dia memberikan anugerah pengampunan kepada manusia. Tanpa perintah, tanpa permintaan manusia, Tuhan lakukan sendiri saudara. Supaya apa? Apa tindakan manusia? Ayat 25, baca. Ayat 5, ya. Ayat yang ke-25, ya. Semua baca 3 mulai. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darahnya, titik. Amin. Iman dalam darahnya. Hati kita damai. Jalan damai dengan Tuhan. Sambil merenungkan, saya ada di hadapan Tuhan hanya karena anugerah Tuhan pada saya. Amin. Hanya karena kasih karunia pada masa lalu kepada saya. Saya ada di hadapan Tuhan. Iman dalam darah. Saudara, ada lagu yang hebat lagi di Kedung Jemaat, saya suka sekali ya, kalau ada masalahnya lagu itu. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Saudara lihat, renungkan. Dosa membuat kita rasa terhina. Masalah membuat kita terpuruk saudara, terpukul. Goncangan kiri kanan kita alami, hadapi. Berteriak kepada siapa saudara? Datang ke jalan damai dengan Tuhan. Amin. Tersedia darah Tuhan. Sampai hari ini darah Yesus tidak pernah mengering saudaraku. Kenapa? Karena dalam roh dia bawa darah itu kepada umat manusia. Untuk penebusan, untuk penyucian. Ini saudara. Bilang amin. Halo amin. Karena Tuhan punya hukum seperti itu. Enggak berubah saudara. Enggak ditukar apapun. Daud ngomong kepada manusia begini dalam ya Mazmur 51 ayat yang ke berapa tuh? Ayat yang ke-17. Dia ngomong begini. Seandainya aku mempersembahkan korban kepadamu, engkau tidak berkenan kepadanya. Saat jatuh dalam dosa dia ngomong. Tuhan gak bisa sogok pakai harta, gak bisa saudara. Nah ini saudara. Waktu dia bergumul dengan dosanya, dia tahu dosa kesalahan ada kekuatan hukum yang menarik dia keluar dari jarul Allah. Karena dia lihat mata kepala bagaimana roh Tuhan meninggalkan Saul mertuanya. Hidupnya menderita saudara. Waktu dia bikin dosa dia tahu. Dia bisa bawa persembahan Tuhan. Ini terima persembahanku ini. Tolong ampuni dosa saya. Enggak pakai sudah, Tuhan enggak pakai. Enggak terima itu. Ini betul orang tahu. Saya pun tahu itu. Ada masalah enggak bisa ampun. Tuhan disogok pakai apapun. Enggak bisa saudara. Kecuali data hati yang remuk berkat Tuhan. Sucikan aku dengan darah-Mu ya Tuhan. Di situ jubah kita dibersihkan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Bilang amin. Ini jalan ke surga saudara. Ya. Agama lain silakan, itu agama kita nggak perlu campuri saudara. Kita ingat iman aja apa kata Alkitab. Apa kata kitab suci kepada kita. Tentang bagaimana bertemu dengan Tuhan. Lewat darahnya. Katakan amin. Halo amin. Ini penting saudara. Saya bertanggung jawab memelihara nyawa saudara. Dalam berbagai keadaan hidup. Masalah hidup saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan mau. Kita harus bertemu dengan Tuhan. Terkadang manusia nggak ngerti ini saudara. Di jalan raya berteriak. Yesus anak Daud kasihani aku. Oleh anugerah dia telurkan tangan dia sembuhkan.
Saudara, tetapi Tuhan janji, pulangnya jangan bikin dosa lagi. Pulangnya bergaul dengan aku agar kamu jangan jatuh lagi di hidup yang buruk. Itu seperti sudah Bapak Ibu sudah. Bilang amin. Ya, saya nonton sebuah video. Ya, Dr. Murad Sarul ini sakit. Kakinya luka parah, saudara. Di rumah sakit di Amerika. Dan dokter berkata, pendeta, kau tidak mungkin sembuh lagi. Ini Amerika yang ngomong, sudah ahli itu. Saudara bisa kunjungi beli di YouTube, ada itu kasihan itu. Di kursi roda, ada istrinya, Bunda Teresia, dan dia berseru, berdoa, nyembah, sampai nangis di kaki Tuhan. Dia mohon, Tuhan, tahirkan dan sembuhkan aku. Saudara tahu, Tuhan sembuhkan saat itu juga, saudara. Dan lukanya langsung kering, sembuh saat itu. Dokter datang, dia geleng kepala. Why? Kenapa? Tuhanku sudah menyembuhkan aku. Saudara, kuasa darah Tuhan Yesus hebat, saudara. Amin. Halo, amin. Ini yang terus setiap bulan dalam perjamuan kudus, saudara. Mari kita berdoa ke Tuhan, ubah sakitku jadi kesaksian bagi banyak orang. Aku bersedia bersaksi kepada siapapun, Engkau menyembuhkan aku, Tuhan. Saya 10 tahun di kota Ambon, saya ingat suatu kasus yang sangat berat yang saya layani. Seorang ibu, suaminya pensiunan Bank Indonesia, saudara. Dia sakit diabetes, belakangnya hancur, saudaraku, luka parah di rumah sakit. Dan Tuhan datang panggil saya datang untuk doa. Saya datang, saya lihat, saya tanya, ini air apa semua galon-galon banyak ini? Jadi mereka jawab, ini air dari kampung sebelah. Mereka apa? Dukun. Saya bilang, buang dulu. Kalau nggak buang, kita nggak mau doa. Karena saya bukan penyembuh. Saya hanya bermohon, yang menyembuhkan Tuhan. Dan Tuhan paling benci hukum pertama, jangan padamu ilah lain di hadapanku. Kalau melawan hukum Tuhan, gak bisa Tuhan kerjakan. Doa apapun, bahasa apapun, Tuhan gak dengar. Ini penghal. Buang semua. Kalau gak buang, kita gak mau doa. Oh begitu ya? Iya begitu. Udah orang pertahankan gak buang. Maaf, saya minta permisi pulang. Saya pulang sudah. Saya pulang. Besok pagi suaminya datang, maaf pendeta, kami sudah buang itu. Oke, saya datang doa. Saudara, datang doa ibu ini, saudaraku, muncul ayat doa Yunus di perut ikan. Dengan kalimat begini, mungkinkah aku kembali melihat baitmu yang kudus? Ayat bunyi begini. Saudara, berdoa, berjanji bertobat, datang kepada Tuhan. Dan ibu ini mengeluarkan nasar di mulutnya. Kalau aku sembuh, saya tidak kasih tahu ayat tadi, dia langsung, kalau aku sembuh disembuhkan Tuhan, aku datang beribadah kepadanya. Saya bilang, jadi perkataanmu dalam nama Yesus. Doa. Habis doa, seminggu kemudian ibu ini pulih dan bisa jalan, sembuh. Dia hidup beberapa tahun lagi baru meninggal, saudara. Ini saudara. Jadi mujizat terjadi karena hubungan baik kita dengan Tuhan, bukan orang hebat atau tidak, saudara. Tidak ada tunjukkan orang hebat atau tidak, tidak, saudara. Hubungan kita mesti baik dengan Tuhan. Tuhan sediakan darahnya sendiri untuk mentahirkan kita. Amin. Manusia nggak perlu pikir apa yang mau mentahirkan. Nah, ada darah Tuhan. Yang orang dah lihat darah itu, tapi dia bersedia untuk diberikan kepada kita hanya dengan iman. Iman timbul dari mendengar dan tindakan sudah apa yang kita dengar. Itu disebut tindakan iman untuk mentahirkan kita. Katakan amin. Hidup kita buruk seperti apa? Jangan hukum dirimu. Jangan malu berlebihan.
Jangan merasa tertolak berlebihan. Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan layakan aku. Di situ Tuhan angkat beban kita. Amin. Ini saudaraku. Tuhan ajar penting kepada murid-muridnya. Karena dia tahu. Kalau murid-murid nggak tahu jalan ke sana. Dalam masalah bagaimana cara berteriak kepada Tuhan. Karena murid ini Tuhan punya pengalaman. Ombak besar mereka nggak tahu sembahyang saudara. Memberi makan 5.000 orang mereka nggak tahu bagaimana cara memberi makan. Karena mereka nggak tahu jalan ke sana ke Papa, sumber mujizat nggak tahu. Kalau tahu sumber mujizat, jalan ke sana itu gampang sekali. Katakan amin. Sama kalau terlebih HP ini saudara. Kalau nggak ada paket internet, bagaimana mau internet? Biar HP canggih kayak apa nggak bisa berguna saudara. Begitupun kita manusia. Beragama berapa tahun itu nggak penting bagi Tuhan. Yang penting hubungan kita baik. Tahu hubungan kita dengan Tuhan. Itu pakai apa? Itu yang maksudnya saudara. Amin. Sehingga Alkitab berkata, semalam-malam sepanjang malam mereka berteriak berseru. Menjelang pagi ada jawaban. Katakan amin. Ini perlu saudara. Menjelang pagi ada jawaban. Artinya masalah nggak lama. Halo, katakan amin. Ini saudara, jalan ke surga. Akulah jalan. Darahku itu jalan. Mendamaikan engkau, membawa kita dengan surga. Sehingga kalau orang berdiri hadapan Tuhan, Ibrani 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang, bukan kemarin, sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Terus ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Wow, ini luar biasa. Coba ayat 18, di ayat 18. Jadi kita semuanya ada dalam pengampunan ya. Tidak perlu lagi dia bersembahkan korban karena dosa. Ini larangan. Tidak perlu lagi bawa korban. Sudah darah Tuhan. Hebat saudara. Oh, saya mengerti hal ini dalam pergumulan yang berat. Tenang dan berdamai dengan Tuhan. Tahirkan aku Tuhan. Karena kejahatan, kesalahan yang tidak aku ngerti, tidak aku tahu, beritahu. Kita mau selesaikan sekarang. Darah bersihkan aku. Amin. Luar biasa saudara. Sehingga apa susahnya alami mujizat? Tidak susah saudara. Pujian penyembahan naik tertarik ke surga saudara. Oh indahnya. Ya. Waktu kita memuji Tuhan hanya lagu sederhana. Cuma nyanyi, ya Allah baik, itu rasa merinding saudara. Lawatan Tuhan yang besar terjadi. Nikmati hadirat Tuhan. Beban masalah yang seolah beban yang bertonton yang menindis hidup kita terangkat semua. Mengapa? Ada kehidupan, ada kemenangan, ada jawaban doa itu datang. Itu poin pertama tentang jalan saudara. Yang kedua, kebenaran. Apa tuh kebenaran saudaraku? Ya, kebenaran menurut bahasa Yunani adalah aletheia. Artinya kebenaran, kejujuran, ketulusan, moral yang diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia. Moral, hukum kebenaran, fakta sesuai dengan keadaan. Dan Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dialah memberikan hukum kepada manusia. Dia hukum moral, hukum kebenaran diberikan. Disebutkan firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini sudah. Tatkala kita sudah dibenarkan oleh darah Tuhan, disucikan darah Tuhan, maka hal yang kedua kita pegang itu adalah Alkitab, adalah firman Tuhan. Bilang amin. Alkitab itu firman Tuhan. Baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16.
Alkitab firman Tuhan. Kita baca. Segala tulisan diilhamkan Allah. Berarti kata diilhamkan Allah. Diwahyukan oleh Tuhan. Siapapun manusia terima wahyu Tuhan. Itu kebenaran. Bukan orangnya. Ya. Tetapi firman yang sang pemberi firman itu kebenaran. Bila amin. Ada agama lain, orang lain tuduh. Paulus itu rasul palsu. Di mana ayatnya Yesus berkata bahwa dialah Tuhan dan sembahlah aku. Kan banyak pertanyaan muncul begitu di mana-mana itu. Padahal dalam konsep Alkitab, saudara, Tuhan sumber wahyu, ilham Tuhan kepada siapa saja. Amin. Rasul dan nabinya. Kalau engkau lihat orang yang engkau lemah, orang begini kok Tuhan pakai, yang benarkan dia Tuhan, bukan orang. Bila amin. Yang pilih dia bukan manusia, tetapi Tuhan yang pilih. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ya Tuhan pilih seseorang. Itu nggak penting kita lihat latar belakangnya. Karena dia sudah menjadi pilihan Tuhan. Semua orang di Alkitab dipilih itu sepenuh kelemahan. Mau Musa, mau siapa di Alkitab, Abraham, ya, siapa lagi? Daniel, Yeremia, semua orang di Alkitab. Termasuk Rasul Paulus, saudara. Tapi yang kita imani adalah bukan orangnya. Wahyu ilham itu yang datang, itulah kebenaran. Amin. Ini, ya, wahyu Allah, ya. Lalu apa manfaatnya? Bermanfaat untuk pertama mengajar kita. Amin. Mengajar, termasuk saya pun tanpa diilhami Tuhan gak bisa mengajar, saudara. Ajar pakai apa? Ya, pakai teori apa, saudara? Nggak bisa, saudara. Ya. Yang kedua, menyatakan kesalahan ini. Dan salah di sini, salah di situ. Ya. Yang ketiga adalah, saudaraku, memperbaiki kelakuan kita. Katakan amin. Betul tidak? Saudara lihat, coba tengok teman sebelah. So baik toh? Baik. Katakan, berbahagia saya duduk di samping orang paling baik. Karena Tuhan memperbaiki kita. Amin. Amin. Orang paling baik. Halo? Amin enggak? Paling baik. Coba koreksi. Hei orang paling baik. Firman memperbaiki kita. Lalu, perhatikan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Mendidik kita. Nih, didik. Memang sakit di sini. Ya. Banyak orang nggak ngerti jadi kepahitan, ditegurin itu. Di sini banyak aturan. Ya, peduli amat tinggal di sini, banyak aturan. Didikan, saudara. Kalau mau baik, usah bikin banyak kesalahan. Amin. Ya, jadi orang baik, saudara. Betul tidak? Apa tujuan ini, saudara? Firman diwahyukan, diilhami untuk manfaatnya. Lalu apa tujuannya? Ayat 17. Ayat 17. Coba, baca semua. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Bilang, saya kepunyaan Allah. Bilang, saya kepunyaan Allah. Amin. Dirimu kepunyaan Tuhan. Amin. Engkaulah mutiaranya Tuhan. Haleluya. Amin. Rohmu pelita Tuhan. Dimanapun engkau berada, situasi sulit, situasi berdos dengar, statusmu engkau dan saya kepunyaan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dan umat kepunyaan Allah ini diberitakan apa? Selalu berbuat baik. Enggak boleh bikin jahat. Bilang amin. Kita dilengkapi, beribadah, dididik, diajar, dilatih untuk hanya berbuat baik. Berbuat baik nggak boleh pakai syarat, nggak boleh bilang begini. Orang nggak tahu balas budi, nggak perlu. Yang balas Tuhan di sorga. Amin, amin, saudara. Biar ada di sini ada kawangkoan, ada patung kacang besar lagi, nggak perlu pakai
filsafat itu kacang lupa kulit, tidak ada anak Tuhan begitu. Kalau engkau pernah berbuat baik, orang bikin jahat kepadamu, katakan, puji Tuhan, saya sudah pernah berbuat baik. Bilang aja begitu, selesai. Amin. Lu usah pakai titel sejarah. Oh, orang nggak tahu berterima kasih. Nggak perlu. Kalau kita punya pikiran seperti itu, orang hidup sakit hati terus, saudara. Jengkel, sakit hati. Nggak perlu. Puji Tuhan, saya sudah pernah berbuat baik. Sekalipun manusia nggak balas, Tuhan pasti membalasku. Amin. Amin, saudara. Beri kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini disebut kebenaran. Halo, betul tidak? Namun orang yang hidup itu tahu berterima kasih juga. Katakan amin. Tuhan kasih contoh 10 orang kusta di Injil Lukas itu. Semuanya disembuhkan. Cuma satu datang. Terima kasih Tuhan. Tuhan tanya, mana 9 dang? Gak tahu. Suka modorat. Suka mana? Ke pantai. Kemana lagi? Suka sana sini dora. Cuma mana dang? Iya. Kita dapat terima kasih Tuhan. Kesembuh. Nah begitu tahu diri. Bilang amin. Bilang, engkau hidup harus tahu diri. Ayo bilang, tahu diri. Bilang amin. Tahu diri gitu saudara. Enggak perlu diminta. Tahu diri, oh Tuhan terima kasih. Engkau sudah menolong aku. Ini penting saudara. Bilang amin. Umat punya Allah. Bayangkan, ini ayat dalam konteks tadi. Ya, di pasal itu saudara lihat dari atas. Itu masa sukar. Orang semua kejahatan saudara. Kayak zaman Nuh. Tapi Tuhan masih sabar. Dia wahyukan firman turun memperbaiki mereka. Firman turun didik mereka. Perbaiki, ajar mereka. Terus begitu. Sehingga muncul dari hasil didikan itu, manfaat pengajaran itu. Muncul orang-orang baik sekalipun masa sulit. Bilang begini, orang baik tidak boleh lipat tangan di tengah masa yang jahat. Amin. Tidak boleh begini. Orang baik mesti turun tangan. Bilang turun tangan. Amin. Kalau orang baik lipat tangan di tengah masa sulit, tetap sulit terus, saudara. Tetap sulit. Mengapa? Karena janji Tuhan, Tuhan ngomong, aku memberkati engkau, agar engkau memberkati bangsa-bangsa. Itu pada Abraham, termasuk orang semua. Dalam dirimu ada mujizat, ada berkat Tuhan. Kalau kita mengucapkan firman, maka terang pun jadi. Amin. Ini saudara, itu namanya kebenaran. Yang terakhir, hidup. Hidup artinya tidak mati. Salomo tulis dalam kitab Amsal, banyak jalan sangka lurus tapi ujungnya maut. Artinya begini saudara, tatkala kita dibersihkan dengan darah Tuhan, jalan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, pegang teguh firman kebenaran, hasil kita mengalami kehidupan. Hidup di Alkitab namanya soul. Soul itu artinya ya jiwa yang hidup. Karena manusia punya tubuh namanya bios, itu hidup jasmani, bios. Bios itu dimiliki oleh hewan, saudara. Bios namanya. Kita beda, ada dua kehidupan dalam diri manusia, kehidupan bios dan kehidupan soul, jiwa yang hidup. Diberikan oleh Tuhan kepada kita, hidup kekal, tidak pernah mati. Walaupun tubuh ini habis, lenyap, jiwa, roh kita nggak pernah mati. Katakan amin. Hidup itu penting, saudara. Kenapa? Karena di dalam hidup itu kita akan menghidupi banyak orang. Maka Alkitab berkata, bangkit jadi teranglah. Ya, saudara. Itu tolong baca sebentar. Yesaya 60 ayat 1. Ini ayat ini menjadi ayat yang terakhir dalam uraian ini, saudara. Yesaya 60 ayat 1 disebutkan. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini ayat ini sambung dari pasal di atas. Pasal 59 di ayat 20, 21, lalu ayat 1 ini saudara. Kalau orang datang bertobat di kaki kita dosa pemberontakan, dan Tuhan sebagai penebus untuk Sion, menebus mereka, dan Tuhan robah hidup itu jadi terang. Dalam hidup kita ada kemuliaan. Terang di mana? Roh kita hidup. Pelita Tuhan.
untuk menerangi dunia yang gelap ini, saudara. Mengapa? Karena dunia dalam problem besar. Di ayat yang kedua, Yesaya 60 ayat 2, dunia dalam problem, saudara. Lihat, semua baca, 3 mulai. Sebab sesungguhnya kegelapan itu bumi dan kekelaman itu bangsa-bangsa, tetap terang Tuhan terbit atasmu dan kemudian menjadi nyata atasmu. Wow, ini pahlawan iman bergerak di sini. Dalam kegelapan ada mujizat yang besar. Halo, hebat di sini, saudara. Ini ujian ini, kekelaman. Maka Tuhan mengajarkan kita nggak boleh bersun, nggak boleh mengeluh. Kita disuruh jadi penyembah yang benar. Nanti ada mujizat terjadi, saudara. Ya, orang jahat apa kantoran tidak perlu taruh kira mereka. Orang nggak tahu itu, saudara. Kekelaman. Di pasal ini 60 ini, saudara, ada 4 hal besar Tuhan kerjakan di tengah masa sulit. 4. Yang pertama, terjadi kebohongan rohani yang besar. Kayak pendeta Edi berbar khotbah di sana itu. Dibully sana. Ya, mesti sering-sering begitu khotbah begitu. Jangan pulang kampung khotbah tidak boleh. Harus punya program doa untuk kegerakan. Yang penting 3 cara tadi. Jalan kebenaran hidup tadi. Kau tahu. Ya, urapan itu bukan milik seseorang, milik semua orang, diberikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Karena Alkitab berkata di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Di zaman akhir Tuhan mengurapi semua orang, semua manusia. Amin. Ini bangkitnya terang, kemuliaan Tuhan nyata. Dalam kegelapan ini Tuhan jaga apa? 2 hal Tuhan jaga, Alkitab berkata. Terang dan kemuliaan. Jaga baik-baik. Terang artinya tidak boleh mati, nggak boleh bikin dosa. Terang. Kalau mau hidup terang, pegang teguh kebenaran dan tidak boleh hidup dalam dosa terang. Kemuliaan, kita tetap hidup benar tanpa cacat celah. Jangan terbujuk bikin dosa sekecil apapun. Sekalipun dosa kelihatan menguntungkan, nikmat. Tidak boleh bikin. Dosa curi, dosa nggak jujur, tidak boleh bikin, saudara. Membuat kemuliaan nggak nyata. Kemuliaan hanya nyata kalau hidup tanpa dosa. Kalau ada dosa, datang ke darah Tuhan berdamai. Itu hebatnya kekristenan bagi saudara. Agama lain nggak punya itu, saudara. Tujuannya apa? Pertama, kebenaran hanya besar. Yang kedua, pemulihan kekayaan. Semua orang datang membawa harta kepada Tuhan. Tanpa disuruh, murah hati, kasih. Amin. Kenapa orang jadi kuncudu, saudara? Karena terikat dengan kuasa jahat namanya roh kuncudu, saudara. Amin. Betul tidak? Ya, datang, disebut. Nanti baca semua, ini waktu panjang sekali. Nanti baca pasal ini. Pemulihan kekayaan. Kenapa? Karena kerajaan surga itu butuh harta, benda. Kita suruh bangun gereja, bangun pendidikan, bangun ini, bangun itu. Butuh dana besar. Dari mana datangnya? Dari Tuhan, saudaraku. Amin. Dari Tuhan. Tuhan bekerja. Lihat tuh, Kedar Nebayot datang. Coba baca ayat yang ke-6. Tunjukkan Nyong. Ayat yang ke-6. Tuh. Ayat 6. Yesaya 60 ayat 6. Coba, tunjukkan Nyong. Bentar. Oke. Sejumlah besar unta menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian, dari Eva. Dan mereka semua datang dari Seba, akan bawa emas dan kemenyaan, memberikan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Tuh. Kenapa ibadah ke jambore aja, saudara? Ada lampu ini. Masyhur Tuhan, saudara. Mahal itu. Uang dari mana? Ada aja Tuhan mau kasih. Saudara. Ibadah yang samara kudus, saudara. Iya toh. Kalau orang nggak ngerti, saudara. Orang ini ibadah asal-asal umpamanya. Gitar seompong, tali sedua seputus, nggak pernah beli-beli akar. Kok berdoa Tuhan berkati aku. Tuhan bilang gampang kita berkati Pak Ngoni, sembah aku baik-baik, wah. Iya toh? Betul tidak? Yang terbaik untuk Tuhan. Di FCFC ibadah, semua musik bawa, amin. Kalau saudara terpanggil main musik, nggak perlu tunggu. Beli musik bawa, datang ibadah. Mari kita memuji menyembah. Begitu, haleluya. Betul tidak? Supaya apa? Ada masalah banyak, berat, pergumulan hidup datang di FC. Tuhan lawat tadi FC tadi.
Amin. Betul tidak? Ini enggak. So ada banyak masalah. Musiknya enggak bagus. Datang terlambat lagi. Udah lengkaplah ibadah begitu. Nah, saudara. Nah ini saudara. Bangkit jadi terang. Halo. Amin. Kata-kata itu diulang lagi Yesus di Matius pasal 5. Sama saudara. Kamu garam terang dunia saudara. Ah itu. Terang. Harta datang. Yang ketiga saudara. Orang banyak tinggalkan pekerjaan. Mau jadi penginjil. Di pasal itu. Panggilan terbesar. Iya toh. Paman sana itu. Model sana menjadi pendeta ulang. Aduh. Lebih pungu pajak kong nikmati. Mari mam. Orang ke Lembe kok bakar ikan di Tanjung. Mana lagi? Orang ke sana kok bakar apa? Boboca di sana. Sino. Tiap hari pikir boboca, ikan, makan. Udah begitu. Tapi kenapa banyak pengusaha, banyak ASN, banyak tentara, polisi rindu melayan Tuhan? Karena itu perintah Tuhan di ayat ini, pasal ini. Terjadi panggilan yang besar. Menikmati kehadiran Tuhan. Betul tidak? Iya kan? Ada yang full timer dan part timer, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata, bangkit jadi terang. Maka terjadi kegerakan yang keempat adalah panggilan yang besar. Amin. Saudara, banyak orang rindu jadi hamba Tuhan. Jadi panggilan yang besar. Haleluya. Betul tidak? Oh, orang datang sudah melayani Tuhan. Yang keempat, terjadi pemulihan yang besar. Dosa, kejahatan, sakit hati, kesombongan dipulihkan oleh Tuhan. Kesimpulan kita hari ini, saudara. Yang pertama, dengar. Yesus mau tahu jalan ke sana, ke surga. Amin. Bukan nanti mati baru masuk surga, tidak. Selama hidup terus punya connect dengan yang baik dengan surga. Amin. Ada masalah, lari, beriman ke darah Tuhan, bertobat, dipulihkan. Amin. Yang kedua, pegang, imani kebenaran firman di Alkitab. Bilang amin. Alkitab itu wahyu Tuhan untuk mendidik kita, mengajar kita ke jalan yang benar. Yang ketiga, jangan bikin dosa baru agar roh kita tetap hidup dalam Tuhan. Yang keempat, bangkit jadi terang. Berbuat baik, menolong orang, melayani orang. Amin. SC bikin program melayani orang sakit di sekitar. Doa, peperangan rohani. Supaya banyak SC memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tiap minggu ada jiwa baru minimal 1 orang datang. Pertambahan anggota SC. Bisa